Masya Allah, diketik ini ya, ini serius. Dan ketikannya kecil sekali. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan langsung saja Ustaz. Ya, saya juga ini. Saya anak yang paling tidak diinginkan di rumah, terutama oleh ibu. Tidak mungkin. Ya, ibu itu seibu-ibunya tetap ibu. Seibu-ibunya tetap ibu. Sekasar-kasarnya, sejelek-jeleknya tetap ibu. Ya, makanya kenapa disebutkan 3 derajat di dalam hadis, di Quran disebutkan mengandungnya, melahirkannya, macam-macam. Sampai dulu ada lirik tuh. Dulu ada kasidah di era 90-an itu. Kalau nggak salah Nasyidaria itu. Ya, dari Semarang. Ya, ibu derajatmu 3 kali ya, dibanding ya, ayah. Engkaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 kali dibanding ayah, gitu kan? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Dan seterusnya. Merawat sampai tumbuh dewasa itu. Dulu bagus-bagus lirik-lirik itu, ya, dan nggak aneh-aneh, nggak aneh-aneh. Kesini lagi ya, saya baca dulu. Mohon maaf, ini mungkin saya tidak baca semua ya, karena hal-hal yang kira-kira kata-katanya agak keras, saya tidak bacakan. Sering sekali tidak diminati di rumah sebelum menikah. Salah satunya umur 5 tahun saya pernah diminta untuk tidak berada di rumah, dan saya seharian jauh dari rumah tanpa makan, akhirnya pulang malam karena lapar. Ya. Pernah begini dan begitu. Saya tidak baca ya, saya baca akhirnya saja. Baik, izin saya ulang Pak Ustadz, saya sudah pernah merasakan semua jenis kekerasan orang tua ke anak. Allah sudah beri jalan terbaik, yaitu dengan membuat saya dan ibu saya tidak saling komunikasi seperti sekarang. Maka dengan itu tidak akan ada masalah dan konflik. Bagaimana pendapat Ustadz? Begini. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu tanpa hikmah dan kebaikan untuk kita semua. Itu dulu. Supaya berdamai dengan hati dulu. Karena kalau hatinya tidak berdamai dengan keadaan yang kita tidak terima, sampai kapanpun itu akan selalu memberikan pengaruh yang tidak baik untuk kehidupan kita. Ya, jadi minimal berdamai dengan hati dulu. Walaupun masalahnya belum selesai. Ada orang mencela Anda, misal, damai dulu dengan hati kita. Kita maafkan dulu. Walaupun dengan maafnya kita, mohon maaf, tidak menjadikan dosa dia terampuni sebelum dia minta maaf terhadap kita. Tapi nanti masalah kita akan dihijab dengan dia. Kita nggak akan kepikiran dia. Tapi dia akan terus kepikiran tentang kita. Sebelum dia minta maaf terhadap kita, tetap berlaku kesalahannya sampai dihisab di hari kiamat. Tapi dengan kita maafkan dia, kita dihijab tentang dia, dilapangkan hati kita, dan kita fokus pada pekerjaan yang kita kerjakan sekarang. Dan dahsyatnya Allah sediakan nanti di surga tempat seluas langit dan bumi. Itu ada di Quran surah ketiga di ayat 133 ya, Anda bisa baca di dalamnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang itu? 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kadhiminal ghaidha, berusaha berdamai dengan hati, menahan amarah. Anda sudah luapkan ini dalam tulisan. Kalau sudah diluapkan, tak perlu dipendam di hati lagi. Lapangkan hatinya. Minimal berdamai dengan diri sendiri dulu. Fasenya kan sudah lewat. Betul kan? Kedua, afina anin nas. Ikuti untuk menaati diri pada Allah. Walaupun untuk menghadirkan cinta pada ibu belum ada, minimal untuk menaati Allah. Itu dulu, yang menciptakan ibu Anda. Itu dulu. Lakukan untuk menaati Allah yang menciptakan ibu Anda, yang dengan adanya beliau Anda ada. Itu dulu. Kalau belum bisa berdamai dengan keadaan ibu saat ini, niatkan menaati Allah. Maafkan dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kan nggak tahu hikmah di balik itu apa gitu. Kadang-kadang ada latihan yang disiapkan untuk apa? Ya mungkin ketika ibu melakukan itu, beliau nggak sadar. Bukan nggak sadar untuk menyakitinya, mungkin keluar sakit itu sakit. Ya, tapi dia tidak sadar dia berlaku demikian, bisa membentuk karakter untuk kedepannya.
lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi, walaupun ada karakter yang membekas. Makanya yang bekas itu dihilangkan supaya tidak berpengaruh secara psikologi, membuat perilaku lebih tidak baik kepada orang lain. Makanya muncul ayat tadi, damai dengan hatimu dulu, tenangkan, maafkan dulu. Toh dengan memaafkan itu melapangkan hati kita dan tidak merubah masa lalu. Jelas? Yang kedua, surga di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Di bawah telapak itu maksudnya ada kepatuhan, kebaikan, ketaatan. Ujian Anda untuk mendapatkan surga, demikian Masya Allah. Ada yang ujiannya lewat pekerjaan, ada yang ujiannya lewat saya belajar, dapat cacian kadang-kadang. Belum ngisi udah disebut bid'ah kadang-kadang gitu kan. Ya, ada fitnah, ada macam-macam. Anda Masya Allah dapatnya langsung dari perjalanan pada ibu. Ya, kalau tidak dengan ma'ruf, pasti dengan mungkar. Ada yang ma'ruf dari ibu, alhamdulillah kita sukai. Ada yang mungkar dari ibu, alhamdulillah kita tolak juga. Tapi cara menolaknya bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Fa'fu wasfah, maafkan dulu, lapangkan hati kita lalu doakan. Ya, walaupun sekarang belum bisa komunikasi, tapi komunikasikan itu lewat ketersambungan kita dengan Allah. Doakan ibu supaya dirahmati Allah, diberkahi Allah, dilapangkan oleh Allah hatinya, dirubah dengan kebaikan, dilembutkan hatinya. Itu dulu. Orang yang mendoakan seseorang yang berperilaku buruk kepadanya, maka lebih dekat doanya sampai ke dalam arsy. Ya, jadi jangan putuskan hubungan, jangan putuskan silaturahim, jangan putuskan hubungan Anda yang ada saat ini, berdamai dengan diri Anda, niatkan karena Allah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan ibu Anda, dan cari waktu yang tepat untuk berkomunikasi dalam kebaikan. Ya, jangan pakai lisan, pakai amal. Kirim kesuksesan Anda. Ya, punya makanan kirimkan, titipkan. Nggak harus pakai nama. Nggak usah pakai nama, kirimkan siapa kirim. Kirim lewat adik. Ya, doakan. Kirim pesan, walaupun mungkin nggak didengar nggak apa-apa, dihapus nggak apa-apa. Namanya ibu itu pasti sampai ke dalam rahim yang pernah di tempat itu Anda dilahirkan. Ya, karena sifat perempuan itu perasa. Dalam rasanya itu Allah kemudian berikan sifat rahmah. Ya, dan semoga Allah berikan kebaikan kepada Anda dan keluarga.